Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrunada Azzakia dari kelas 1 MPIC akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa. Dewasa awal merupakan satu tahap yang dianggap kritikal selepas alam remaja. Ia dianggap kritikal karena disebabkan pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada peringkat ini, seseorang perlu membuat pilihan yang tepat demi menjamin masa depannya terhadap pekerjaan dan keluarga. Pada masa ini juga, seseorang akan menghadapi dilema antara pekerjaan dan keluarga. Berbagai masalah mulai timbul terutama dalam perkembangan karir dan juga hubungan dalam keluarga. Dan masalah yang timbul tersebut merupakan salah satu bagian dari perkembangan sosio-emosional. Sedangkan sosio-emosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Perkembangan sosio-emosional masa dewasa awal. A. Mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Setelah melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis atau seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, asalkan memenuhi persyaratan yang sah, yaitu perkawinan yang resmi. Tentu saja perkawinan tersebut dilakukan atas dasar cinta yang romantik dan cinta yang penuh afeksi atau kebersamaan. Cinta yang penuh romantik juga disebut cinta yang bergairah karena memiliki elemen seksual dan kekanak-kanakan dan seringkali mendominasi bagian awal suatu hubungan cinta. Ketakutan, kemarahan, gairah seksual, kesenangan, dan kecemburuan itu sebagai contoh. Ellen Barchet mengatakan bahwa cinta romantik adalah hal yang ia percaya harus kita pahami jika akan mempelajari apa cinta itu sesungguhnya. Cinta yang romantik mencakupi jalinan yang rumit dari emosi-emosi yang berbeda. Sedangkan cinta yang penuh afeksi disebut juga cinta yang penuh kebersamaan, yaitu ketika tipe cinta yang terjadi ketika hasrat individu untuk berada dekat dengan orang lain dan melibatkan perasaan yang dalam dan sayang terhadap orang tersebut. Membina kehidupan rumah tangga. Papalia Multman menyatakan bahwa golongan dewasa muda berkisar antara 21 sampai 30 tahun. Masa ini dianggap sebagai rentang yang cukup panjang, yaitu 20 tahun terlepas dari panjang atau pendek rentang waktu tersebut. Golongan dewasa muda yang berusia di atas 25 tahun umumnya telah menyelesaikan pendidikannya minimal tingkat SLTA atau sekolah menengah umum, akademi atau universitas. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan umumnya telah memasuki dunia pekerjaan guna meraih karir tertinggi. Dari sini mereka mempersiapkan dan membukukan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis, artinya sudah tidak bergantung lagi pada orang tua. Sikap yang mandiri ini merupakan langkah positif bagi mereka karena sekaligus dijadikan sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baru. Sebelum mempersiapkan rumah tangga, ada beberapa orang yang melakukan fase pertama, yaitu leaving home and become a single adult, yaitu proses di mana remaja menjadi orang dewasa dan keluar dari keluarga asalnya untuk sementara waktu karena ingin merasakan hidup mandiri dan mempunyai privasi. Salah satu perkembangan seseorang yang telah memasuki masa dewasa awal adalah memasuki dunia kerja dan karir. Dalam proses perjalanan fase ini, seseorang dituntut untuk dapat menentukan jenjang karir yang tepat bagi dirinya. Fase baru adalah fase kedua setelah fase leaving home and becoming a single adult, yaitu di mana dua individu dari dua keluarga yang berbeda bersatu untuk membentuk satu sistem keluarga yang baru. Fase ini tidak hanya melibatkan pembangunan satu sistem pernikahan baru, tetapi juga penyusunan kembali hubungan dengan keluarga jauh dan teman-teman untuk melibatkan pasangan.
Meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Seorang individu dalam menjalani hidupnya di tengah fase ini diharapkan sudah memiliki pekerjaan yang layak dan menjamin. Terdapat beberapa aspek-aspek kerja yang harus diperhatikan pada seseorang yang telah memasuki fase dewasa. Di antaranya adalah usia, peran, jenis kelamin, perilaku dan performance, dan bagaimana kecenderungan pekerjaan dalam keluarga. Dalam memasuki dunia kerja, seseorang yang memasuki fase usia dewasa awal harus melakukan tahap-tahap penyesuaian pekerjaan, antara lain pilihan pekerjaan. Individu dapat memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, kompetensi, dan faktor-faktor psikologis lainnya, supaya ketika bekerja kesehatan mental dan fisiknya dapat dikelola. Stabilitas pilihan pekerjaan. Dalam memilih pekerjaan, individu harus melakukannya dengan mantap dan berpindah-pindah kerja masih dapat dilakukan di masa usia dewasa dini. Terus penyesuaian diri dengan pekerjaan. Proses menyesuaikan diri dengan jenis pekerjaan yang telah dipilih meliputi sifat dan jenis pekerjaan, pimpinan, lingkungan kerja, dan aturan-aturan dalam dunia kerjanya. Di dalam aktivitas kerjanya, orang dewasa awal cenderung jarang untuk masuk kerja karena alasan kesehatan daripada pekerja yang lebih tua. Mereka memiliki kemampuan aritmatika dan kemampuan lainnya yang lebih baik daripada pekerja yang lebih tua. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang baik adalah dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan cara-cara seperti mengurus dan memiliki surat-surat kewarganegaraan, KTP, akte kelahiran, surat paspor, atau visa bagi mereka yang ingin keluar negeri, membayar pajak atau pajak televisi, telepon, listrik, air, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penghasilan. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengendalikan diri agar tidak tercela di mata masyarakat. Dan yang terakhir, mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat atau ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, membersihkan selokan, memperbaiki jalan, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.